Selamat pagi Ibu Mayang dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Julset dan Dena Hamilton, yaitu saya sendiri dengan NIM 12210620 dan rekan saya Tanti Winda Asrani Manulang dengan NIM 12210631. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pelaporan segmen dan interim. Nah, apa itu pelaporan segmen dan interim? Nah, pelaporan segmen atau pelaporan keuangan segmen adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai peluang investasi, risiko, potensi pertumbuhan dari perusahaan yang terdiversifikasi. Nah, untuk laporan interim sendiri itu adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai kondisi terkini perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui, pastinya setiap perusahaan itu mempunyai tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda. Nah, hal ini menjadi permasalahan utama untuk akuntan karena harus mengembangkan dan mencerminkan perbedaan-perbedaan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sekarang ada isu akuntansi pelaporan segmen. Nah, menurut DSAK, menerbitkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen yang merekomendasikan pengungkapan informasi segmen. PSAK 5 ini menjelaskan beberapa istilah, yaitu ada segmen usaha. Nah, segmen usaha itu adalah sebuah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa. Nah, komponen ini memiliki risiko dan imbal hasil yang berbeda dengan risiko dan imbal hasil segmen lainnya. Adapun beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan terkait atau tidaknya produk dan jasa ada 5. Yang pertama itu ada karakteristik produk atau jasa, yang kedua ada karakteristik proses produksi, yang ketiga ada jenis atau golongan pelanggan produk atau jasa, yang keempat metode pendistribusian produk atau penyediaan jasa, dan yang terakhir itu ada karakteristik iklim regulasi seperti perbankan, asuransi, atau industri fasilitas umum. Yang kedua itu ada segmen geografis. Segmen geografis ini adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan atau wilayah. Nah, ekonomi tertentu dan komponen atau memiliki risiko dan imbal yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan atau wilayah ekonomi lainnya. Sudah pasti setiap wilayah itu memiliki penghasilan dan risiko yang berbeda-beda. Nah, adapun untuk faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi segmen geografis itu ada 6. Yang pertama itu kesamaan kondisi ekonomi dan politik. Yang kedua ada hubungan antar operasi dan wilayah geografis berbeda. Yang ketiga ada kedekatan geografis operasi. Yang keempat risiko khusus yang terdapat dalam operasi wilayah tertentu. Yang kelima regulasi pengendalian mata uang. Dan yang terakhir ada risiko mata uang. Nah, selanjutnya informasi tentang segmen operasi. Nah, banyak entitas yang terdiversifikasi atau melalui beberapa lini bisnis. Nah, informasi tentang jenis-jenis produksi atau jasa perusahaan dan operasinya di wilayah geografis yang berbeda disebut informasi segmen. Nah, berdasarkan contoh yang ada di halaman 144, di buku saya ada di halaman 144, tentang perusahaan besar Johnson & Johnson. Nah, perusahaan ini beroperasi dalam beberapa lini utama, seperti konsumsi, farmasi, dan profesi. Kemudian perusahaan ini karena bergerak di beberapa lini akan menyebabkan sebuah konglomerasi dan beroperasi di beberapa pasar konsumen yang memiliki karakter yang berbeda. Selain itu, perusahaan ini akan terkena eksposur atau risiko yang berbeda dalam tiap pasar sumber faktor-faktor produksinya. Nah, laporan keuangan nanti yang akan dihasilkan itu ada laporan keuangan konsolidasi yang akan menyajikan semua faktor heterogen
dalam konteks entitas tunggal. Nah, tujuan dari pelaporan segmen ini adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan melihat di balik angka itu ada total konsolidasi ke komponen individu yang membentuk entitas atau perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada definisi segmen dilaporkan. Definisi segmen operasi dilaporkan atau sering disebut juga sebagai reportable operating segment secara terpisah, yaitu segmen-segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah atau harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Di sini ada ambang batas kuantitas 10%. Nah, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu menetapkan 3 aturan signifikan 10% untuk menentukan segmen operasi mana yang harus mempunyai informasi terlapor yang terpisah. Yang pertama itu ada pendapatan segmen yang dilaporkan. Nah, hal ini termasuk penjualan eksternal atau penjualan antar segmen lebih besar atau sama dengan 10% dari pendapatan keseluruhan dari penjualan eksternal ditambah transaksi antar segmen dari keseluruhan segmen operasi. Yang kedua, ada nilai absolut dari laba atau kerugian. Ini adalah lebih besar atau sama dengan 10%. Nah, nilai absolut ini mencakup dua hal. Yang pertama ada laba gabungan dari seluruh segmen operasi yang tidak dilaporkan rugi, atau yang kedua rugi gabungan dari seluruh segmen operasi yang dilaporkan rugi. Selanjutnya ada aset segmen. Nah, aset segmen atau sama dengan aset segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan seluruh segmen operasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah uji pendapatan memasukkan penjualan atau transfer antar segmen. Di dalam PSAK 5, kalau teman-teman lihat baca di halaman 145, PSAK 5 itu menyatakan bahwa pengungkapan segmen harus memasukkan pengukuran laba atau rugi dari segmen yang dilaporkan. Nah, oleh karena itu laporan tersebut akan sama dengan yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan internal suatu perusahaan. PSAK 5 juga memperbolehkan perusahaan untuk melaporkan kewajiban segmennya jika perusahaan meyakini bahwa pengungkapan yang lebih lengkap akan lebih berguna. Nah, di sini sebenarnya ada poin kuncinya. Nah, poin kuncinya itu adalah pendapatan, laba atau rugi, dan aset harus dilaporkan dalam basis yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Nah, itu adalah poin kuncinya. Jika total pendapatan eksternal dari segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah kurang dari 75% total pendapatan konsolidasi, maka pihak manajemen harus memilih dan mengungkapkan informasi tentang segmen operasi sampai paling tidak 75% dari pendapatan konsolidasi. Nah, kemudian informasi mengenai segmen operasi yang tidak dilaporkan secara terpisah digabungkan dan diungkapkan dalam kategori atau seluruh segmen lainnya. Sumber pendapatan dan kategori seluruh segmen lainnya harus dijelaskan, tetapi tingkat pengungkapan untuk kategori secara signifikan lebih sedikit dibandingkan segmen operasi yang dilaporkan terpisah. Nah, selanjutnya ada ilustrasi uji signifikan 10%. Di sini teman-teman bisa membaca soalnya ada dua nomor. Kita langsung saja lihat ke laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini ada laporan keuangan konsolidasi untuk PT Induk dan anak perusahaan. Nah, untuk pendapatannya itu ada dua, ada penjualan dan pendapatan dari investasi pada PT Banua Jaya. Untuk nominalnya mungkin teman-teman bisa lihat. Kemudian di dalam laporan laba rugi dan saldo laba konsolidasi ini juga ada beban dan pengurangannya.
seperti harga pokok penjualan, depresiasi dan amortisasi, beban lain-lain, beban bunga, pendapatan untuk hak minoritas, dan pajak penghasilan. Nah, untuk laba neto ini, teman-teman bisa menjumlahkan pendapatan ditambah dengan beban. Kemudian akan menghasilkan laba neto. Kemudian saldo laba 1 Januari itu sebesar 300. Kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 60 juta. Kemudian saldo laba 31 Desembernya ada 390 juta. Kemudian untuk laporan selanjutnya, yaitu neraca konsolidasi, teman-teman juga bisa melihat di sini nominalnya ada kas, piutang usaha, persediaan investasi pada saham PT Barunajaya, terus ada bangunan dan peralatan dikurangi akumulasi depresiasi. Jadi kalau teman-teman lihat di buku itu tertulis untuk bangunan dan peralatan ada 1.400.000, tapi kalau misalnya melihat hasilnya kan 630 juta ya di hasil total aset yang ini. Kan kalau misalnya 1.400.000 dikurang 770 kan tidak mungkin hasilnya 630. Jadi kami mengasumsikan untuk bangunan dan peralatan ini 1,4 miliar, kemudian dikurangi dengan 770 juta, maka akan menghasilkan total aset itu sebesar 630. Kemudian kas, piutang usaha, persediaan yang 131 sampai 215 juta ini di total atau ditambahkan dengan total aset dan akan menghasilkan sebesar 1.450 juta. Kemudian utang usaha, utang obligasi, hak minoritas, saham biasa, saldo laba juga dijumlahkan. Jadi total kewajiban dan ekuitas pemegang saham itu ada 1.450. Selanjutnya ada uji pendapatan 10%. Nah, uji 10% pertama diterapkan untuk setiap total pendapatan segmen operasi sebagai persentase dari pendapatan gabungan dari seluruh segmen, eliminasi transfer, dan penjualan antar segmen. Tapi jika sebuah total pendapatan segmen operasi mencapai 10% atau lebih dari pendapatan gabungan seluruh segmen, maka segmen tersebut dilaporkan terpisah dan diberikan pengungkapan tambahan dan laporan tahunan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat uji pendapatan 10% itu di segmennya ada produk makanan, ada plastik dan pengepakan, ada konsumsi dan komersial, ada kesehatan dan keimunan, ada kimia. Nah, untuk pendapatan segmen ini didapatnya dari mana? Jadi, persentase dan pendapatan gabungan dari 600 juta yang ada di tabel atas ini dikali dengan persentase persen yang ada. Jadi, 600 dikali dengan 53,80. Jadi, akan menghasilkan 322.800. Kemudian 600 juta dikali dengan 18,8% akan menghasilkan 112.800. Begitupun juga dengan konsumsi kesehatan dan kimia. Tapi mungkin teman-teman akan menjumlahkan presentasi ini, mungkin hasilnya tidak akan 100%, tapi di buku ada catatannya dibulatkan hingga 100%. Dan untuk segmen yang dilaporkan itu produk makanan dilaporkan, plastik dan pengepakan juga dilaporkan, kemudian konsumsi dan komersial tidak, kesehatan dan keimunan tidak, kemudian kimia tidak. Mungkin saja kenapa dia ya karena dia lebih dari 10%, tapi tidak karena dia tidak lebih dari 10% untuk bagian presentasinya. Selanjutnya uji laba rugi 10%. Nah, uji laba atau rugi adalah uji kedua untuk menentukan segmen operasi mana yang dilaporkan terpisah. Nah, di sini ada segmennya, teman-teman bisa baca, kemudian ada laba segmen dan rugi segmen. Di sini untuk laba segmennya itu hasilnya 279, kemudian rugi segmennya itu juga
279 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman menjumlahkan rugi segmen ini, hasilnya pasti tidak 279 juta, tapi berbeda pasti dengan laba segmen. Tapi kami mengasumsikan di sini laba segmen itu harus balance sama rugi segmen. Kemudian di bawahnya lagi ada laporan ini, di mana produk makanan dan plastik dan pengepakan adalah segmen yang dilaporkan terpisah menggunakan uji laba atau rugi. Jadi dapat dilihat di sini segmen yang dilaporkan itu untuk produk makanan dan plastik dan pengepakan itu segmen dilaporkannya ya, sedangkan untuk yang lainnya itu tidak. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan pendapatan segmen ini? Dari 279 juta dikali dengan 71%. Begitupun juga seterusnya, sama dengan cara menghitung pendapatan segmen sebelumnya. Kemudian untuk uji signifikansi 10% diterapkan ke aset segmen sebagai berikut. Maaf teman-teman, ternyata buku saya yang salah di bagian rugi segmen ini. Harusnya hasilnya itu 34 juta, tapi di buku saya 279 juta. Jadi tidak harus balance ya teman-teman untuk laba segmen dan rugi segmennya. Selanjutnya uji signifikansi 10%. Teman-teman bisa lihat kalau di buku saya ada di halaman 151. Itu caranya juga sama. Jadi ini adalah uji terakhir untuk menentukan apakah segmen yang dilaporkan terpisah adalah uji aset 10%. Jadi di sini itu yang berhak untuk menentukan itu adalah manajemen. Jadi manajemen itu berhak untuk mendefinisikan mana yang dimasukkan dan tidak dimasukkan ke dalam definisi laba atau rugi segmen dan aset segmen. Di sini kita langsung saja ke masuk dalam tabelnya. Di sini ada segmen, juga ada pendapatan segmen, ada persentase pendapatan gabungan dari 1.276 juta, kemudian ada segmen dilaporkan. Nah, untuk cara mendapatkan pendapatan segmen sama caranya dengan perhitungan sebelumnya, yaitu 1.276 juta ini dikali dengan 32,20% dan akan menghasilkan 410.872 juta. Kemudian kita masuk ke dalam uji pengungkapan komprehensif. Nah, uji komprehensif ini adalah uji pendapatan konsolidasi 75%. Nah, untuk uji pendapatan konsolidasi 75%, total pendapatan dari sumber eksternal dari keseluruhan segmen operasi dilaporkan secara terpisah harus paling tidak sama dengan 75% total pendapatan konsolidasi. Nah, di mana perusahaan harus melaporkan dan mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji terpenuhi. Nah, untuk cara perhitungannya di sini ada penjualan ke konsumen, non afiliasi oleh segmen dilaporkan itu ada produk makanan, teman-teman bisa lihat nominalnya, kemudian ada plastik dan pengepakan, ada kesehatan dan keimunan. Dan total segmen yang dilaporkan itu ada 497 juta. Kemudian pendapatan konsolidasi itu ada sebesar 572 juta. Nah, kalau misal untuk mendapatkan 87,1% ini, pendapatan konsolidasi dibagi dengan presentasi segmen dilaporkan dari pendapatan akan menghasilkan 87,1%. Nah, karena di sini presentasi segmennya 87,1%,
maka tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan terpisah. Jika persentase tersebut kurang dari 75%, maka diperlukan segmen operasi tambahan untuk diperlukan sebagai segmen dilaporkan sampai uji 75% tersebut terpenuhi. Kemudian kita masuk ke dalam pertimbangan lainnya. Nah, di sini perusahaan itu harus menerapkan pertimbangan untuk memutuskan apakah masing-masing segmen harus dilaporkan. Segmen dilaporkan dalam periode berjalan, tetapi tidak dilaporkan terpisah di periode-periode sebelumnya, maka pengungkapan komparatif segmen tahun-tahun sebelumnya yang dimasukkan dalam tahun berjalan harus dinyatakan kembali atau menghasilkan data keuangan yang dapat diperbandingkan. Nah, selanjutnya untuk melaporkan informasi segmen akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai melaporkan informasi segmen. Nah, dalam pelaporan segmen, hal-hal berikut ini harus diungkapkan untuk setiap segmen yang ditentukan akan dilaporkan terpisah. Yang pertama yaitu ada informasi umum, yang kedua jumlah untuk segmen yang dilaporkan secara terpisah, yang ketiga ukuran laba atau rugi segmen, yang keempat aset dan kewajiban segmen, dan yang kelima rekonsiliasi total konsolidasi. Next. Lalu selanjutnya yaitu laporan interim harus mengungkapkan tentang setiap segmen yang dilaporkan, yaitu pendapatan dari pelanggan eksternal, pendapatan antar segmen, pengukuran laba atau rugi, dan total aset untuk hal yang terdapat perubahan material, dan laporan akhir tahunan, dan setiap perbedaan dari laporan tahunan terakhir dalam definisi operasi segmen atau dalam bagian perhitungan laba atau rugi segmen. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pelaporan keuangan interim. Nah, laporan keuangan interim atau interim financial reporting yaitu mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun dan menyediakan informasi tepat waktu mengenai kemajuan entitas sepanjang tahun tersebut. Nah, laporan keuangan interim ini bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, tribulan, dan beberapa tribulan. Nah, banyak perusahaan ini menyusun laporan keuangan bulanan untuk tujuan manajemen internal. Nah, perusahaan publik ini diwajibkan untuk mempublikasikan laporan tribulan dan reaksi pasar saham yang cepat terhadap rilis publik mengenai informasi tribulanan. Selanjutnya yaitu di sini pelaporan keuangan interim diatur dalam PSA 3 yang terkait dengan laporan keuangan interim yang memungkinkan laporan keuangan interim dalam bentuk ringkas. Nah, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini mengharuskan kepada perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keuangan reguler baik tengah maupun tahunan. Selain itu, Bursa Efek Indonesia atau yang disebut dengan BEI mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek untuk menyerahkan laporan keuangan setiap kuartal. Nah, berikut setelah kita membahas mengenai laporan tahunan, nah dalam kaitannya dengan laporan tahunan, OJK ini mengharuskan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Nomor X-K-2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, bahwa laporan keuangan tengah tahunan tersebut harus disampaikan dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu yang mencakup 3 poin. Yang pertama, paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika tidak disertai laporan akuntan. Yang kedua, paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaah terbatas. Yang ketiga, paling lambat pada akhir bulan ketiga
setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Nah, peraturan ini untuk menyertakan laporan keuangan interim triwulan dari BI juga sama dengan OJK. Nah, di mana hal ini berarti terdapat 3 alternatif bagi perusahaan yang terdaftar untuk menyampaikan laporan keuangan triwulannya. Nah, selanjutnya format laporan keuangan interim itu harus mencakup minimum beberapa komponen, yaitu laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, baik digabung maupun dipisah, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan catatan penjelas tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan akuntansi. Nah, laporan keuangan interim ini menimbulkan beberapa persoalan pengukuran teknis dan konseptual untuk seorang akuntan. Nah, di sini terdapat dua pandangan berbeda mengenai pelaporan interim sebelum dikeluarkannya PSAK 3. Yang pertama yaitu ada teori diskrit, di mana teori diskrit pelaporan interim atau discrete theory of interim reporting memandang setiap periode interim sebagai periode akuntansi dasar yang harus dievaluasi seakan-akan periode tersebut merupakan periode akuntansi tahunan. Sedangkan teori integral pelaporan interim atau integral theory of interim reporting memandang periode interim sebagai bagian dari periode tahunan. Nah, di sini untuk jelasnya kita asumsikan semisal PT Induk ini mengeluarkan biaya sebesar 20 juta pada awal kuartal kedua dari tahun fiskal untuk kampanye iklan. Nah, di sini berdasarkan teori diskrit bahwa keseluruhan dari 20 juta tadi akan dibebankan terhadap laba rugi kuartal kedua. Namun berdasarkan teori integral bahwa biaya iklan sebesar 20 juta tadi akan dicatat sebagai biaya yang ditanggungkan dan dibebankan selama periode kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga menurut pandangan integral itu, satu periode interim tidak akan menanggung keseluruhan beban yang menguntungkan lebih dari satu periode interim seperti halnya teori diskrit. Nah, berikut merupakan standar pelaporan keuangan untuk laba rugi komprehensif. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dalam pengukuran komponen spesifik mengenai laba rugi karena periode waktu yang lebih pendek, di mana laporan interim ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa itu mencakup triwulan bahkan sampai satu triwulan, 2 triwulan, dan 3 triwulan. Nah, di sini merupakan prinsip-prinsip akuntansi laporan laba rugi interim. Yang pertama, pendapatan itu akan diakui saat diperoleh selama periode interim atas dasar yang sama dengan yang digunakan untuk periode tahunan. Yang kedua, pada beban pokok penjualan itu biaya produk untuk periode interim diakui atas dasar yang sama dengan yang digunakan untuk pelaporan tahunan, kecuali untuk interim yang pertama menggunakan estimasi tingkat laba bruto untuk menghitung beban pokok penjualan interim. Dengan demikian, persediaan fisik tidak perlu dibuat pada setiap laporan keuangan interim. Yang kedua itu menggunakan metode penilaian yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto yang memungkinkan pemulihan kerugian untuk peningkatan harga pasar pada periode interim berikutnya dan tahun fiskal yang sama. Yang ketiga, sistem biaya standar harus menggunakan prosedur yang sama dengan pelaporan tahunan. Akan tetapi varian yang diantisipasi akan diserap pada akhir tahun fiskal biasanya tidak dimasukkan dalam penghitungan laba rugi interim. Selanjutnya pada komponen biaya dan beban lainnya, di mana beban saat terjadi atau dialokasikan antara beban periode interim berdasarkan pada manfaat yang diterima atau berdasar yang sistematis dan rasional, dan untuk pajak penghasilan itu berdasarkan pada penghasilan kena pajak aktual selama waktu periode interim
dengan tarif pajak penghasilan. Nah, untuk pelepasan komponen dari entitas atau pos luar biasa, tidak biasa, jarang terjadi, dan bersyarat itu diakui dalam komponen periode interim terjadinya. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan akuntansi. Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi itu dapat diterapkan pada semua perubahan di mana laporan interim ini diterbitkan. Nah, untuk perubahan estimasi akuntansi sendiri itu diterapkan hanya untuk periode laporan interim saat ini dan yang akan datang. Nah, ini dimisalkan, semisal perubahan dalam metode penyusutan amortisasi atau depresi atas aset yang berumur panjang dan aset non keuangan yang disebabkan oleh informasi baru, sehingga penerapan saat ini dan prospektif ini akan digunakan untuk melaporkan perubahan dan laporan keuangan sebelumnya yang tidak perlu disajikan kembali. Kemudian ada kesalahan mendasar di mana penyajian kembali semua laporan keuangan yang sebelumnya disajikan dengan mengoreksi kesalahan pada laporan tersebut. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai penurunan nilai pasar. Untuk informasinya dapat teman-teman buka di halaman 161, di mana pada awal tahun fiskal ini PT Induk memiliki persediaan sebanyak 10.000 unit dengan biaya FIFO sebesar 10.000 per unit. Nah, di sini tidak ada pembelian tambahan selama waktu berjalan, dan untuk penjualan dan nilai realisasi neto atau NRP itu sebagai berikut, di mana kuartal 1, 2, dan 3 unit yang terjual itu sebesar 2.000, dan yang UNPR-nya ini mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, di mana pada kuartal 2 mengalami penurunan dan mulai mengalami pemulihan di kuartal ketiga dan 4. Nah, di sini ada cara untuk perhitungan untuk menyesuaikan akun persediaan PT Induk menjadi biaya terendah atau NPR. Nah, di mana seperti soal tadi bahwa saldo awal tahun itu sebesar 10 unit dengan harga perolehan 10.000 per unit. Nah, sehingga total yang diperoleh itu sebesar 100 juta. Nah, di mana pada kuartal pertama bahwa persediaan itu terjual sebesar 2.000 unit dengan harga per unitnya masih pakai perolehan awal itu sebesar 10.000, sehingga diperoleh totalnya itu 20 juta. Nah, untuk penyesuaiannya ke pasar karena tadi sudah terjual 2.000 menjadi persediaan yang tersisa 8.000, kemudian kita sesuaikan dengan unit NPR pada akhir kuartal dalam informasi soal 161 poin ketiga pada kuartal pertama, yaitu 7.000, sehingga harga per unit yang sebesar 10.000 kita sesuaikan dengan kurangi dengan 7.000, sehingga diperoleh harga per unit itu 3.000 dan dikalikan antara unit dengan harga per unitnya, sehingga diperoleh hasilnya sebesar 24.000, di mana pada akhir kuartal pertama persediaan akhir ini menjadi turun sebesar minus 24.000, dan kerugiannya akan diakui pada laporan interim laba rugi komprehensif. Selanjutnya yaitu untuk poin yang kedua atau kuartal yang kedua, di mana persediaan ini dijual untuk kuartal kedua yaitu sebesar 2.000. Jadi dengan harga per unit yaitu kita masih pakai saldo sebelumnya yaitu 7.000, sehingga diperoleh totalnya itu 14 juta, dan untuk penyesuaiannya ke pasar jadi dari 8.000 ini kita kurangi dengan 2.000 sehingga diperoleh 6.000, dan untuk penyesuaiannya untuk UNPR-nya pada kuartal kedua tadi 6.000, kemudian kita sesuaikan dengan kuartal pertama yaitu 7.000 dikurangi 6.000 sehingga diperoleh 1.000 dan dikalikan menjadi 6 juta, sehingga pada kuartal kedua ini diperoleh saldo akhirnya untuk unitnya 6.000 dan harga per unitnya itu 6.000, dan
dengan total yaitu 36.000. Nah, 6.000 untuk harga per unitnya itu dari 7.000 kemudian kita kurangi dengan 1.000. Nah, untuk kuartal ketiga caranya masih sama dengan sebelumnya yaitu dengan 2.000 unit. Kemudian untuk UNVR-nya itu kita masih pakai dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk penyesuaiannya kita sesuaikan dengan tabel dari penjualan dan nilai realisasi neto atau NPR, di mana karena terjual 2.000 sehingga diperoleh saldonya sisa 4.000 dan 6.000 dikurangi 7.000 menjadi 1.000 sehingga saldo akhirnya itu diperoleh sebesar unit yang 4.000, harga per unit 7.000 dan totalnya 28.000. Dan untuk terakhir pada kuartal keempat di mana di sini juga terjual 2.000 dengan masih pakai saldo kuartal ketiga, kemudian kita sesuaikan bahwa di sini harus dikembalikan menjadi saldo awal pada awal tahun yaitu sebesar 10.000 sehingga di sini 7.000 kita kurangi dengan 10.000 sehingga harga per unitnya itu diperoleh 3.000 dan dikalikan dengan sisa unit yang dimiliki oleh PT Induk itu sendiri sebesar 2.000 sehingga diperoleh totalnya 6.000 dan untuk saldo akhir kuartal berdasarkan akumulasi semuanya itu unitnya itu sisa 2.000 dan harga per unitnya itu 2.000 seperti saldo awal dan untuk totalnya itu 20.000. Nah, di sini selain cara tadi, ada cara lain untuk melihat penurunan nilai dengan menghitung jumlah yang akan dilaporkan dalam beban pokok penjualan setiap kuartalnya. Nah, di sini kita peroleh informasi masih berhubungan dengan yang tadi bahwa kuartal 1, 2, 3, dan 4 itu unit yang terjual yaitu 2.000 unit dengan harga jualnya yaitu 10.000 itu yang pertama, kemudian yang NPR kedua 7.000, 6.000 dan 7.000. Kemudian di sini persediaan akhir yang diturunkan yang NPR-nya itu diperoleh dari 8.000 kali 3.000 unit sehingga diperoleh totalnya sekian 44 juta, 20 juta, 8 juta sekian. Nah, sehingga pelaporannya pada laporan interimnya itu kuartal 1, 2, 3, dan 4 dijumlahkan sehingga diperoleh totalnya 80 juta. Nah, di sini ada ilustrasi perhitungan pajak untuk periode interim. Untuk informasi soalnya teman-teman dapat lihat sendiri. Mungkin saya akan menjelaskan di laba rugi dari operasi yang dilanjutkan itu 22 juta, 225 juta itu dari soal. Kemudian kita akan lakukan penyesuaian dengan menambahkan premi sebesar 2.000 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen 27 juta sehingga laba kena pajaknya itu 200 juta. Nah, untuk perhitungan pajak penghasilan berdasarkan informasi soal bahwa 10% itu kurang dari 50 sehingga dikalikan dengan 50 juta dan 15% dikalikan 50, 22% dikalikan 100 sehingga diperoleh pajak penghasilannya itu berdasarkan akumulasinya sebesar 42.500. Nah, di sini ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat beban pajak yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan sebesar 42.500. Nah, kemudian di sini diasumsikan bahwa entitas anaknya ini melaporkan laba pajak sebesar 250 juta dan beban pajaknya sebesar 57 juta pada laporan laba rugi konsolidasian kuartal kedua. Sehingga ayat jurnalnya itu beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan sebesar